Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Lirik Kriarawatrini. Di sini saya akan menjelaskan tugas yang diberikan oleh Pak Wasis, yaitu tentang topologi jaringan. Di sini saya akan membahas 7 tipe topologi jaringan yang sering dipakai ketika membuat LAN. Oke, yang pertama itu saya akan menjelaskan apa itu topologi jaringan. Topologi jaringan itu merupakan suatu mapping fisikal dan logikal yang ada dalam satu network, baik dari sisi routing jaringan, konfigurasi jaringan atau IP address, netmask, subnetting, dan gateway. Sebelum membaca tutorial ini, saya sarankan untuk memahami terlebih dahulu tentang apa itu jaringan komputer beserta jenis-jenisnya. Pada tutorial kali ini saya akan membahas tipe dari topologi jaringan ini, mulai dari point to point sampai dengan topologi jaringan model hybrid, serta bagaimana cara memilih tipe jaringan yang pas. Oke, langsung saja berikut. Ini adalah pembahasan detailnya. Yang pertama itu jaringan point to point. Ini merupakan salah satu jenis topologi jaringan yang paling mudah untuk kita buat dimanapun dan kapanpun, dengan syarat yang penting ada dua device yang bisa digunakan. Biasanya kita sering menggunakan topologi ini ketika ada di rumah, misalnya sharing internet antar HP atau komunikasi antar komputer dan komputer untuk share printer atau share file. Ini adalah diagramnya atau gambarnya, yaitu P2P topologi point to point, topologi diagram. Ini kelebihan dari topologi point to point. Yang pertama itu koneksi jaringan yang cepat dan mempunyai reliability yang tinggi. Yang kedua, jika kita tidak butuh server atau device jaringan lainnya seperti hub, switch, dan router. Yang ketiga, tidak membutuhkan seorang teknisi untuk mengelola sistem jaringannya. Keempat, tidak membutuhkan sistem operasi yang bisa digunakan untuk server jaringan seperti Linux atau Windows Server. Kelemahan dari point to point ini itu yang pertama, topologi ini sangat terbatas, hanya untuk lingkup area yang kecil dengan jangkauan jaringan yang terbatas pula. Yang kedua, sumber daya yang digunakan untuk bisa dibuat secara terpusat serta tidak bisa melakukan backup data yang ada. Yang ketiga, tidak membutuhkan keamanan jaringan yang kompleks, cukup membutuhkan permission saja dari salah satu device sudah bisa terhubung ke jaringan. Yang kedua itu topologi bus. Topologi bus ini biasanya sering digunakan di industri, khususnya di device komunikasi protokol atau seperti fieldbus, modbus, dan lain-lain. Di topologi ini menggunakan kabel tunggal yang terkoneksi ke semua node yang ada di dalam suatu jaringan. Ini adalah gambarnya, gambar dari bus topologi. Ini yaitu kelebihan topologi bus. Yang pertama, biaya pembelian pemasangan kabel sangat murah dibandingkan dengan jenis topologi lainnya. Yang kedua, topologi ini terkenal karena sangat murah dan mudah dalam membangunnya. Yang ketiga, biasanya digunakan untuk temporari saja, kecuali jika difungsikan sebagai backbone atau digunakan untuk topologi untuk sistem kontrol industri. Yang keempat, merupakan tipe topologi jaringan yang pasif karena hanya bisa digunakan untuk menerima data yang dikirim dan tidak bertanggung jawab terhadap pergerakan data dari device satu ke device lainnya. Kelemahan dari topologi ini itu yang pertama, jika kabel utamanya mengalami fail atau kegagalan, maka semua device yang terhubung ke jaringan tidak bisa digunakan untuk berkomunikasi lagi. Yang kedua, jika traffic jaringan tinggi bisa mengakibatkan collision pada jaringan, dan dampaknya akan mengakibatkan performa jaringan akan menurun. Yang ketiga, jangkauan kabel yang terbatas. Yang ketiga itu topologi ring.
Nah, ini merupakan topologi yang modelnya seperti cincin, yang memang karena modelnya memang melingkar. Jadi topologi ini setiap device yang terhubung akan mempunyai dua tetangga device lainnya. Nah, ini adalah gambarnya. Ini gambar topologi ring. Bisa dilihat dari setiap komputer pada topologi ini akan selalu terhubung ke komputer lainnya. Topologi ini menggunakan token untuk melewatkan informasi dari komputer satu ke komputer lain. Nah, kelebihan dari topologi ini itu sangat mudah untuk instalasi dan konfigurasinya. Yang kedua, menambah atau mengurangi device dalam topologi ini cuma merubah dua koneksi saja. Yang ketiga, itu untuk perawatan dan perbaikan lebih susah di topologi ini. Dan keempat, itu jika ada gangguan di salah satu komputer akan mengakibatkan semua jaringan terganggu. Di topologi ini juga semua mempunyai akses yang ke semua komputer dan jaringan. Nah, itu kelebihannya. Kekurangannya atau kelemahannya itu yang pertama, traffic berjalan satu arah karena cuma ada satu gateway. Yang kedua, ada gangguan satu device akan mengakibatkan device lainnya terganggu. Yang ketiga, dengan berkembangnya teknologi jaringan saat ini, topologi ini mulai kurang populer. Yang keempat, jika ada permasalahan di dalam jaringan, sangat susah untuk perbaikannya. Yang kelima, jika ada penambahan atau pengurangan pada salah satu device akan mengganggu kinerja pada jaringan. Yang berikut ini adalah topologi star. Ini merupakan salah satu topologi jaringan yang sering digunakan ketika membangun satu LAN. Semua komputer atau device pada topologi ini akan terkoneksi ke sebuah hub atau switch. Ini adalah gambarnya, bisa dilihat. Jadi semua komputer, nah yang ini akan terhubung ke satu hub atau switch. Nah, dengan menggunakan topologi ini kita bisa membagi jaringan menjadi beberapa network. Kemudian untuk membuat jaringan dengan topologi membutuhkan dana yang murah serta sangat mudah untuk pemasangannya. Nah, kelebihan dari topologi ini sangat mudah untuk setting, modifikasi atau troubleshooting. Yang kedua, jika ada gangguan dalam satu network, maka network yang lain masih bisa berjalan tanpa terganggu oleh network lainnya. Yang ketiga, mempunyai performance yang baik dan traffic network juga rendah. Yang keempat, menambahkan, mengurangi, memindahkan suatu device sangat mudah untuk dilakukan. Kalau kelemahannya itu tidak ada kerusakan pada hub atau switch. Jika ada kerusakan pada hub atau switch, maka semua node yang ada di bawahnya tidak bisa berfungsi atau jaringan terputus. Yang kedua, biaya instalasi pada topologi ini tinggi. Ketiga, performance jaringan terganggu dari kualitas hub atau switch. Jika ada kerusakan pada kabel, bisa mengakibatkan jaringan komputer ini down. Yang berikut itu topologi mesh. Topologi ini merupakan salah satu topologi jaringan yang unik. Topologi ini dikatakan unik karena setiap device yang terhubung ke jaringan juga terhubung ke lainnya. Topologi mesh ini juga dikembangkan dari topologi point to point. Topologi jaringan ini menawarkan sistem redundansi yang tinggi. Jika ada salah satu koneksi yang putus, maka otomatis akan mencari jalur lain. Tipe dari topologi mesh yaitu yang pertama topologi mesh parsial. Topologi ini hampir sama dengan tipe yang full topologi mesh. Cuma yang membedakan adalah beberapa device hanya terhubung ke 2 atau 3 device lainnya. Ini adalah gambar dari device lagi topologi mesh parsial. Yang kedua itu topologi mesh full. Topologi ini setiap device koneksi satu dengan yang lainnya. Ini device-nya koneksi satu dengan lain.
Kelebihan dari topologi mesh ini, jika ada penambahan jaringan tidak akan mengganggu user yang sedang aktif. Yang kedua, jika diimplementasikan sangat kompleks. Yang ketiga, trafik sangat stabil karena jika putus bisa menjadi jalur lain. Yang keempat, menggunakan multiplex link. Jika salah satu jalur putus, masih bisa menggunakan jalur lain. Berikut atau yang kelima itu, topologi ini bisa membantu jika menginginkan network yang selalu live. Kelemahannya itu ketika membuat topologi ini sangat rumit ketika setiap node harus terkoneksi dengan node lainnya. Sistem topologi ini adalah di disket link. Yang ketiga, topologi ini adalah robust. Yang keempat, membutuhkan biaya yang besar jika mau diimplementasikan. Yang kelima itu membutuhkan space yang besar untuk link dedicate-nya. Ini yang berikut ini topologi tree. Ini adalah gambar dari topologi tree. Tipe topologi ini menyerupai akar pohon, dan semua node yang terhubung membentuk suatu hierarki. Oleh karena bisa juga disebut sebagai topologi hierarki. Topologi ini menggabungkan topologi star di mana single bus, atau bisa juga disebut sebagai topologi star bus. Keuntungan dari topologi ini, jika ada salah satu node yang putus, tidak akan mempengaruhi node yang lainnya. Yang kedua, menambah node bisa dilakukan secara cepat dan mudah. Ketiga, jika ada error dalam jaringan, sangat mudah untuk dideteksi. Yang keempat, sangat mudah dalam hal perawatan dan perbaikan. Kalau kekurangannya itu cuma dua. Yang pertama, jika ada node yang ditambahkan ke jaringan sangat banyak, maka bisa mengakibatkan pemeliharaan jaringan menjadi lebih susah. Yang kedua itu, jika hub atau switch mengalami kerusakan, maka akan dampak pada node lainnya. Yang berikut itu topologi hybrid. Ini adalah gambar dari topologi hybrid atau star bus. Topologi ini dikatakan hybrid karena biasanya menggabungkan dua atau lebih topologi lainnya. Kalau dilihat dari gambar di atas, merupakan bukan satu topologi yang standar. Misalnya, satu topologi hybrid ini bisa menggabungkan topologi star dan topologi point to point atau topologi bus. Jadi topologi ini bisa dikatakan hybrid jika ada dua jaringan dasar yang berbeda saling terhubung. Keuntungan dari topologi ini, yang pertama, menawarkan solusi termudah dalam mendeteksi kesalahan pada jaringan. Yang kedua, suatu topologi jaringan yang berjalan secara efektif dan efisien. Yang ketiga, topologi ini sangat scalable untuk ditingkatkan ukuran jaringannya. Yang kalau kelemahannya itu ada dua. Topologi hybrid ini sangat sulit didesain jaringannya. Yang kedua itu topologi yang paling mahal di antara topologi lain. Panduan memilih topologi jaringan. Berikut ini adalah beberapa hal yang bisa Anda pertimbangkan jika mau memilih sebuah topologi jaringan. Yang pertama, topologi bus adalah topologi yang paling murah dari topologi lainnya kalau dilihat dari sudut pandang biaya. Jika Anda mau menggunakan koneksi yang tidak panjang, kemudian rencananya akan mengembangkan jaringan tersebut ke depannya, maka bisa menggunakan topologi star. Keempat itu, kalau kita bisa bicara secara teori topologi mesh merupakan salah satu pilihan ideal yang bisa diimplementasikan karena
setiap node terkoneksi ke node lain. Keempat itu jika pilihannya mau menggunakan kabel twisted pair, maka bisa menggunakan topologi star. Demikian tutorial tentang topologi jaringan ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.